Lihat building warna coklat itu nggak? Hotel. Tahu punya siapa itu? Itu punya Utsman bin Affan. Itu building punya Utsman bin Affan. Pertanyaan sederhana begini, bagaimana bisa orang sudah mati punya hotel? Perlu garis bawahi dulu poin ya. Kita mulai dari tanah ini yang dibangun hotel adalah dulu rumahnya Utsman bin Affan dulu. Di zaman dia masih hidup, di sini dulu rumahnya dia. Tapi setelah dia meninggal, ahli warisnya menjual tanah dan seterusnya, akhirnya sudah bukan milik beliau lagi. Tapi ada satu kejadian unik. Waktu di perang Tabuk, itu peperangan terakhir Nabi SAW, beliau mengajak seluruh kaum laki-laki wajib pergi jihad. Tabuk jauh dari sini, bisa 13 jam naik bus, ya. Cukup jauh. Kalau naik pesawat mungkin bisa 2 jaman, sama Makassar, Jakarta misalnya. Yang jelas pada saat itu, Nabi SAW memotivasi semua sahabat karena perjalanan jauh untuk mengeluarkan sedekah terbaik. Ya. Maka Nabi SAW waktu itu juga ingin mempersiapkan minuman yang cukup banyak bagi muslimin, maksudnya air putih. Nah, ada satu sumur pada saat itu. Sumur itu dimiliki orang Yahudi. Dan Yahudi ini tahu umat Islam lagi butuh air. Kebetulan pada saat itu subhanallah banyak sumur yang kering karena peceklik. Maka sumur yang paling pantas untuk memberikan minum 30.000 pasukan muslim waktu itu, 30.000 orang, hanya sumur itu. Maka orang Yahudi ini jual mahal. Dia nggak mau kasih air kecuali harus bayar. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang membeli sumur itu baginya surga. Nah, waktu itu yang ambil inisiatif adalah Utsman bin Affan. Salah satu pelajaran penting dari orang ini luar biasa, tidak pernah perhitungan kalau untuk sedekah. Pokoknya apapun sudah di jalan Allah, dia tutup mata aja. Dan ini yang paling baik dalam sedekah ya. Nggak usah pikir rekening saya masih ada atau tidak. Keluarkan jalan Allah, karena kuncinya dalam Islam. Keluarkan di jalan Allah, maka akan dibalas. Kan begitu. Beda dengan kapitalis. Ya, nabung pangkal kaya. Islam tidak, sedekah pangkal kaya. Nggak bisa ketemu ini. Kalau menabung berarti pelit, nggak mau keluarin. Kalau sedekah justru keluar. Nggak bisa ketemu kita dengan kapitalis. Artinya makin banyak kita keluarkan jalan Allah, maka makin besar efeknya. Ini pelajaran penting dari pertemuan kita kali ini ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, dia beli sumur tersebut. Nilainya sumur itu kalau sekarang rupiah 6 miliar. Sumur itu kecil. Ya, kami di yayasan ada gali sumur. Sumur kadang-kadang cuma 6,5 juta, ya 5,5 juta. Ada yang paling 10 juta. Kalaupun yang pakai yang paling bagus mungkin, ya tergantung juga lokasinya jauh, mungkin sampai 100 juta. Ini 6 miliar sumurnya. Dibeli oleh Utsman bin Affan tanpa negosiasi sama Yahudi tersebut. Karena Yahudi ini senang, dia kasih sumur itu, di belakang sumur itu ada tanah kosong, ada beberapa pohon kurma. Dibeli oleh Utsman. Maka Utsman bilang, ya Rasulullah wakaf. Silakan, umat Islam boleh semua ambil. Maka kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang waktu itu Nabi pasti bilang, ya siapa yang membeli sumur umat, dia akan masuk surga kan, berarti ada jaminan surga. Terus Nabi bilang lagi sama muslimin, siapa yang bisa menyumbang tunggangan, maka dia akan mendapatkan surga. Maka Utsman menyumbang 100 ekor kuda. Kalau kita tuh sekarang tank ya, itu kudanya lengkap dengan baju besi kudanya, kemudian peralatan untuk mujahid di atasnya, pedang, perisai, baju besi semua. Pokoknya mujahidnya tinggal naik, jalan gitu. Itu disiapkan 100. Kata Nabi SAW, bagus Utsman. Siapa yang mau nyumbang lagi? Kata Utsman, Anda masih butuh ya Rasulullah. Saya nyumbang lagi 100, 200. Nabi bilang, bagus saya Utsman. Lalu kemudian Nabi bilang, siapa lagi yang mau nyumbang? Utsman mengatakan, saya lagi 100 ya Rasulullah, 300. Terus saja begitu sampai 900. Waktu sudah 900 kuda disumbangkan, dan kuda-kuda Arab itu terkenal sekali ya. Sampai sekarang di dunia kuda paling mahal yang dipakai itu kuda Arab gitu kan. Itu kuda yang paling baik, apalagi dipakai berperang yang sudah terlatih. Kuda terlatih itu dalam perang itu dia bisa nyeruduk, bisa menendang, sudah terlatih, itu mahal sekali kuda itu. Waktu sudah 900 kata Nabi SAW, bagus hai Utsman. Siapa yang lagi bisa menyumbang tunggangan? Karena 30.000 pasukan. Tidak semua orang punya kuda. Ya. Maka Utsman mengatakan, ya Rasulullah, tersisa di kandang saya 90 ekor kuda, dan saya tambah dengan 10 ekor unta. Jadi 1000. Maka kata Nabi SAW, setelah menggabungkan antara sumur tadi dengan sumbangan 1000 ekor tunggangan jihad, tidak ada lagi yang bisa menghalangi Utsman masuk ke surga kecuali kematian. Artinya ini jaminan surga buat beliau. Nah, uniknya Bapak Ibu sekalian, kebun ini dirawat oleh Utsman bin Affan dari zaman Nabi sampai Nabi meninggal. Jadi sumurnya dikasih hadiah, orang boleh ambil air bebas.
dan juga kebun kurmanya disedekahkan oleh Utsman. Diurus sama dia sampai zaman kerajaan dia. Utsman bin Affan itu termasuk lama berkuasa ya. Karena Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah, kemudian Abu Bakar 11 sampai 13, kemudian Umar 13 sampai 23, lalu Utsman 23 sampai 37. Jadi dia cukup lama gitu. Nah di masa kerajaan dia pun dia ngurus kebun itu, ya dia sedekahin airnya, dia sedekahin juga kurmanya. Subhanallah, karena ikhlasnya dia bersedekah dan jalan Allah ini, yang terjadi pada saat dia meninggal, dia tidak wasiatkan ya. Pada saat dia meninggal, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menjadikan perawatan kebun itu sebagai program pemerintah. Di situ awalnya. Jadi pemerintah yang urus tapi diwakafin. Cuma pemerintah pada saat itu mengatur dua. Ada yang disedekahkan, air boleh diambil oleh siapapun muslimin. Tapi hasil kebun kurma yang cukup banyak, itu setengahnya dikasih kepada ahli waris, ditabungkan buat Utsman, dan setengahnya lagi disedekahkan. Dan ternyata program itu berjalan. Dinasti pertama dalam Islam namanya Umayyah, dari tahun 40 sampai 132 juga menjadikan program pemerintah. Setelah itu Abbasiyah, tahun 132 sampai 656 Hijriah, juga sama. Utsmaniyah, 658 kurang lebih Hijriah, sampai 1924 yang kemarin berubah jadi Republika. Semenjak itu sudah berhenti. Kemudian ada kerajaan Saudi, yang sudah 100 tahun lebih berkuasa sekarang, juga sama. Menjadikan sebagai program pemerintah. Uniknya, pemerintah Saudi sekarang, dari hasil kebun itu, yang setengahnya disedekahkan, setengahnya ditabungkan atas nama Utsman. Orang sudah mati punya rekening. Jadi sekarang Utsman bin Affan punya rekening. Rekeningnya itu miliaran real isinya. Nah, oleh pemerintah Saudi, inisiatif daripada badan wakaf yang ada di Saudi, uang-uang yang terkumpul dari hasil penjualan kurma itu dibelikan kembali tanah ini. Yang tadinya memang tanah rumahnya beliau. Ini uniknya ya, bagaimana Allah buat program setelah dia mati tanpa dia atur. Utsman gak pernah berpikir itu. Akhirnya dibelikan tanah ini, uang sisanya juga dibangunkan building. Jadi hotel disewain, hasilnya dikembalikan lagi ke rekeningnya. Jadi satu-satunya sahabat yang sudah mati tapi masih hidup sampai sekarang, hartanya adalah Utsman. Dan ini pelajaran penting karena sedekahnya. Ingat, bersedekah itu akan dibalas oleh Allah. Kata Nabi SAW, "Mana qasamalun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Mustahil. Kita keluarkan, Allah pasti ganti. Gak ada keraguan. Dan Allah kalau balas, bukan kita keluarin satu dikasih satu, enggak. Satu dibalas berlipat-lipat. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya, sesungguhnya amal itu akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi ini pelajaran luar biasa. Kita tidak bisa ke sana karena takutnya macet jalanan, dan itu sudah jalan raya. Cukup di sini, yang penting kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian. Yang penting ambil pelajarannya. Ternyata sedekah di jalan Allah yang ikhlas itu, Allah bisa ya berkahi sampai sudah 1400 tahun, tetap saja uangnya ada dan tetap saja terhitung seperti sedekah setiap hair. Seumurnya pun sampai sekarang masih ada, tapi karena sudah ada pipa-pipa air kayak kita sekarang PDAM di Indonesia, maka tidak dipakai lagi. Tapi siapapun yang masuk mau ambil air tidak dilarang. Ya seperti itu. Ayo berangkat bersama Uhud Tour. Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya.